Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Personal Komputer, Perakitan, Perawatan, dan Perbaikan. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Agdensi Saruna sebagai pemateri pertama, dan di sini ada 9 teman kelompok saya. Ada Mariani Sobon sebagai pemateri kedua, Sulastri sebagai pemateri ketiga, Rizkayanti sebagai pemateri keempat, Devina Pratiwi sebagai pemateri kelima, Hasdian sebagai pemateri keenam, Reno Natalio Blasin sebagai pemateri ketujuh, Yesigel Sigele sebagai pemateri ke-8, Muhammad Akbar sebagai pemateri ke-9, dan Wahyu sebagai pemateri terakhir. Nah, langsung saja kita masuk dalam materi. Perakitan komputer. Perakitan komputer yaitu merakit semua komponen komputer ke PC yang siap pakai. Salah satu perangkat komputer yang perlu dirakit adalah komponen pada motherboard. Motherboard adalah pusat kendali yang mengontrol pekerjaan semua komponen yang terhubung. Bagian ini juga mengontrol satu daya atau daya listrik pada setiap komponen komputer. Semua lalu lintas yang ada di perangkat penyimpanan atau hard disk CD-ROM melalui perangkat input data, keyboard, mouse, sampai ke printer dikendalikan oleh motherboard. Yang selanjutnya komponen-komponen perakitan komputer. Yang pertama casing, yang kedua power supply, yang ketiga motherboard atau mainboard, yang keempat RAM, yang kelima prosesor, yang keenam hard disk, yang ketujuh heatsink fan, yang kedelapan optical drive, yang ke-9 kabel data, yang ke-10 perangkat display, yang ke-11 monitor, yang ke-12 keyboard, dan yang terakhir mouse. Langkah-langkah merakit komputer. 1. Pasang prosesor pada motherboard. Sebelum memasang motherboard, ada baiknya jika kita memasang prosesornya terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemasangan motherboardnya nanti. Cara memasang prosesor pada motherboard sendiri biasanya dilakukan seperti ini. 1. Pertama, kita menentukan posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor pada motherboard yang biasanya di area terpojok. 2. Angkat tuas pengunci soket sehingga terbuka. 3. Sesuaikan posisi kaki prosesor dengan lubang soket jika ia dorong prosesor ke dalam soket hingga terpasang dengan benar. 4. Kunci lagi dengan tuas pengunci. 2. Pasang motherboard. Pasang motherboard pada casing dengan cara menempatkannya sesuai dengan yang ada pada lubang di antara casing serta lubang motherboard, lalu kunci dengan menggunakan skrup. Di sini saya akan melanjutkan materi dari bagian 6 sampai 8. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai dari materi 6, yaitu pasang pendingin atau heatsink. Jika prosesor juga sudah dipasang, maka saatnya untuk memasang heatsink agar mencegah prosesor menjadi panas. Unit pendingin ini ditempatkan pada prosesor dan dilengkapi dengan perangkat penahan agar tidak lepas. Pertama, lapisi pendingin dengan gel konduktif atau penghantar panas. Jika heatsink Anda memiliki kipas, konektor daya kipas atau kipas tersambung ke motherboard. Kemudian yang keempat, memasang memori RAM. Cara memasang RAM sebenarnya mudah saja dan tidak sesulit ketika memasang modul yang lain. Karena untuk memasangnya cukup buka tuas tempat RAM diletakkan atau ditempelkan. Perhatikan gambar di bawah ini. Seperti pada gambar ini ya. Jika RAM sudah dimasukkan dalam posisi yang benar dan rata, maka selanjutnya adalah tutup atau kunci kembali tuas yang ada di motherboard tempat kita tadi memasang RAM. Kemudian yang kelima, pasang
satu daya atau power supply. Pada saat membeli casing, power supply sudah terpasang secara otomatis. Namun jika ternyata power supply belum terpasang, maka lakukan cara di bawah ini untuk memasangnya. Seperti pada gambar ini untuk memasang power supply. Yang pertama, tempatkan power supply di belakang casing dan kencangkan dengan sekrup. Yang kedua, pasang konektor dan daya dari power supply ke motherboard bersama dengan kabel-kabelnya. Itulah materi yang saya bawakan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Yang keenam, pasang kabel motherboard. Pasang kabel ID primer dan sekunder pada motherboard. Sambungkan kabel koneksi serial beserta dengan paralel pada koneksi motherboard, khusus motherboard non-ATX. Terdapat lubang pada bagian belakang casing yang ada di tempat konektor. Tambahan berupa slot dan dapat dimasukkan. Lalu buka terminal lubang tertutup yang terbuat dari plat pengunci skrup. Kemudian memasukkan saja terminal yang hendak dipasangkan, lalu pasang lagi skrupnya. Kemudian sambungkan kabel koneksi mouse dan keyboard ke motherboard. Koneksi kabel lainnya seperti LED, speaker internal, dan port pada casing komputer. Yang ketujuh, pasang drive. Masukkan drive ke casing dari depan dengan cara menyesuaikan mengatur jumper seperti master atau slave pada drive, lalu pasanglah skrup agar drive tidak kendor. Kemudian lanjutkan dengan menyambungkan kabel ID pada drive serta konektor yang ada di motherboard, karena konektor utama yang akan digunakan terlebih dahulu. Ketika kabel ID terhubung, dua drive pertama dijadikan sebagai master dan lainnya sebagai slave mengatur jumper. Dua drive tambahan dapat dihubungkan melalui konektor ID sekunder pada motherboard. Sambungkan kabel daya dari satu daya ke setiap drive. Yang kedelapan, cap adapter. Biasanya cap adapter yang dipasangkan merupakan adapter CSI, kartu video, kartu suara, hingga modem. Cara pemasangannya dengan memasukkan adapter kartu pada slot yang ada di motherboard. Lalu tekan saja hingga konektornya dapat masuk sepenuhnya. Lalu masukkan kartu sebagai cadangannya. Untuk langkah terakhir dari proses ini, ketika unit komputer sudah tertutup selubung dan setupnya, lalu sambungkan kabel yang ada di adaptor AC pada outlet dinding. Kemudian sambungkanlah konektor monitornya pada konektor kartu grafis, konektor kabel, keyboard, serta konektor mouse. Kedua yaitu perawatan komputer. Peripheral komputer merupakan peralatan pendukung dari sebuah PC, terdiri dari beberapa komponen di mana masing-masing komponen memiliki fungsi tersendiri yang saling berkaitan. Walaupun komponen PC terletak dalam sebuah case komputer, namun masih banyak kotoran yang dapat mengganggu fungsionalitas komponen baik dari debu maupun serangan. Untuk membersihkan kotoran tersebut dapat digunakan peralatan dan bahan yang sederhana seperti penyedot debu mini, kain kering atau tisu, cairan pembersih atau cleaner, disk cleaner, CD cleaner. Sedangkan untuk alat perlu disediakan obeng, tang, dan kuas. Bahan dan peralatan untuk membersihkan komponen PC yaitu penyedot debu mini. Penyedot debu mini hampir sama dengan kuas yang digunakan untuk menghilangkan debu. Namun penyedot debu lebih mudah dan lebih bersih. Pada ujung penyedot debu mini dilengkapi dengan sikat dengan ukuran yang beragam. Dimaksudkan untuk menyesuaikan luas sempitnya sudut-sudut pada komponen. Alat ini sangat tepat digunakan untuk membersihkan rangkaian di mainboard dan sudut-sudut casing. Terima kasih. Baiklah, saya atas nama Stian ingin melanjutkan materi tersebut. Dari poin kedua dari bahan atau peralatan untuk membersihkan komponen PC. Baiklah, kain kering atau tisu dan cairan pembersih. Kain kering atau tisu digunakan untuk membersihkan kotoran cair yang mungkin akibat soft drink, tinta atau air hujan yang masih segar ataupun belum mengering. Kotoran cair sangat berbahaya jika tidak
segera dibersihkan karena jenis kotoran ini dapat menghantarkan arus sehingga dapat mengakibatkan hubungan pendek atau kerusakan fatal pada komponen PC. Sedangkan cairan pembersih digunakan untuk membersihkan noda atau kotoran yang sudah mengakibatkan tinta berentah. Dan yang poin ketiga, kuas merupakan peralatan yang digunakan untuk membersihkan debu atau sarang serangga. Selain itu, kuas juga digunakan untuk membersihkan debu-debu yang menutup pada ventilasi casing. Kuas dapat juga digunakan untuk membersihkan motherboard dan sirip pada prosesor. Dan yang keempat, diskret digunakan untuk membersihkan head dari diskret dari pengaruh debu atau kotoran yang menempel pada head profile drive. Diskret terdiri dari cairan pembersih dan yang piringnya diganti dengan kertas tisu. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merawat dan memperbaiki yaitu CD cleaner. Prinsip kerjanya sama dengan disk cleaner, yaitu dengan menggosok bagian yang berdebu atau kotor dengan cairan pembersih dengan memanfaatkan putaran berbeda. CD cleaner dengan disk cleaner hanya terletak pada bentuknya, yaitu pada CD cleaner menggunakan sikat kecil atau sirip yang dipasang pada disk. Dan tidak kalah pentingnya yaitu obeng. Obeng merupakan peralatan yang penting bagi para teknisi komputer karena dengan alat ini teknisi mampu membuka dan melepas komponen dalam PC. Berikutnya yaitu tang. Jenis tang untuk keperluan teknisi dalam melakukan perawatan komponen personal komputer adalah tang cucut dan tang kombinasi. Tang cucut banyak digunakan untuk memegang kepala skrup atau jumper yang kecil. Sedangkan untuk tang kombinasi digunakan untuk memotong kabel dan keperluan lainnya. Perbaikan komputer. 1. Masalah pada power supply. 1. Gejala setelah dihidupkan PC tidak bereaksi apa-apa, tidak ada tampilan di monitor, tidak ada lampu indikator atau LED yang menyala, kipas power supply tidak berputar, lampu indikator pada monitor tidak menyala. Kedua, solusi. Periksalah apakah kabel terhubung dengan benar dan steker terpasang dengan baik pada soketnya. Periksa juga apakah ada tombol on atau off di belakang, tepatnya di belakang power supply sudah dalam posisi on. Jika sudah yakin terpasang dengan benar tapi tetap tidak ada respon untuk meyakinkan, silahkan Anda ganti kabel power dengan yang Anda yakini bagus. Masalah terjadi karena tidak adanya tegangan listrik yang masuk, kerusakan ada pada kabel power. Masalah setelah dihidupkan PC tidak bereaksi apa-apa, tidak ada tampilan di monitor, tidak ada lampu indikator atau LED yang menyala, kipas power supply tidak berputar, lampu indikator pada monitor menyala. Solusi, lakukan seperti langkah di atas. Tetapi jika masih belum ada respon, berarti masalah ada pada power supply. Silahkan Anda ganti PS-nya. Saya sarankan sebaiknya Anda ganti saja power supply yang rusak dengan yang baru dan hati-hatilah dalam pemasangannya. Catatan, jika kerusakan hanya pada power supply saja, setelah Anda menggantinya, komputer akan kembali bekerja dengan normal, kecuali jika ada masalah pada komponen lainnya seperti motherboard, VGA card, dan memori. Kedua, masalah pada motherboard. Gejala setelah dihidupkan tidak ada tampilan di monitor, lampu indikator atau LED di panel depan menyala, lampu indikator atau LED monitor berkedip-kedip, kipas power supply dan kipas prosesor berputar, tidak ada suara bip di speaker. Solusi, langkah pertama, lepas semua kabel power yang terhubung ke listrik, kabel data ke monitor, kabel keyboard atau mouse, dan semua kabel yang terhubung ke CPU. Kemudian lepas semua skrup penutup casing
Dalam keadaan casing terbuka, silahkan Anda lepaskan juga komponen-komponen lainnya, yaitu kabel tegangan dari power supply yang terhubung ke motherboard, hard disk, floppy. Hati-hati dalam pengerjaannya, jangan terburu-buru. Begitu juga dengan card yang menempel pada board, FGA sound atau card lainnya. Sekarang yang menempel pada casing hanya motherboard saja. Silahkan Anda periksa motherboardnya dengan teliti. Lihat chip atau IC, elko, transistor, dan yang lainnya apakah ada yang terbakar. Jika tidak ada tanda-tanda komponen yang terbakar, kemungkinan motherboard masih bagus. Tapi ada kalanya M-board tidak jalan karena kerusakan pada program yang terdapat di BIOS. Salah pada hard disk. Gejala: pada saat CPU dinyalakan, kemudian melakukan proses POS. Setelah itu, proses tidak berlanjut dan diam beberapa saat, tidak berlangsung masuk ke operasi sistem, dan kemudian di layar monitor ada pesan hard disk error, hard disk fitur. Setelah itu muncul pesan proses F1 to continue. Setelah kita menekan tombol F1, tidak masuk operating system dan muncul pesan operasi sistem not found. Solusi: periksa kabel tegangan dan kabel data yang masuk ke hard disk apakah longgar. Sebaiknya dikencangkan, kemudian nyalakan dan coba Anda dengarkan apakah suara yang keluar dari hard disk normal. Jika tidak normal, berarti hard disk rusak di kontrolernya. Gejala: pada CPU dinyalakan, kemudian melakukan proses POS. Setelah itu muncul pesan operasi sistem not found. Solusi: ada kemungkinan operasi sistem rusak bila diatasi dengan install ulang, atau jika OS Anda menggunakan Windows 2000 XP, ada fasilitas rapelnya, atau ada kemungkinan juga hard disk Anda tidak terdeteksi dan lakukan langkah di atas. Gejala: hard disk bad sector. Solusi: ada beberapa faktor penyebab terjadinya bad sector. Di antaranya tegangan listrik tidak stabil, sering terjadi putusnya aliran listrik secara mendadak. Setelah pemakaiannya tidak di shutdown, pemakaian yang terlalu lama. Ada dua jenis bad sector, yaitu fisik dan software. Untuk mengatasi ada beberapa cara, di antaranya menggunakan software untuk menghilangkan bad sector. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah pada CD atau DVD ROM. Yang pertama, gejala jenis kerusakan yang bisa ditemui. Yang pertama itu tidak terdeteksi di Windows. Yang kedua, tidak bisa keluar masuk CD. Yang ketiga, tidak bisa membaca atau menulis, hanya bisa membaca saja. Yang keempat, tidak bisa menulis atau membaca. Solusinya, periksa kabel data dan kabel tegangan yang masuk kepada CD. Yang kedua, kerusakan ada pada mekanik motor atau karet motor. Yang ketiga, kerusakan biasanya pada optik, tetapi kemungkinan tidak bisa diperbaiki dengan cara men-set ulang optik tersebut. Yang keempat, head kotor yang bisa dibersihkan menggunakan koncubon. Baik, masuk ke nomor 5, masalah pada BIOS. Gejalanya, hati-hati dalam mengupdate BIOS. Ketika mengupdate, Anda keliru memilih versi BIOS PC, jadi tidak berjalan, bahkan Anda tidak dapat masuk ke BIOS. Solusinya, biasanya diupdate tidak dapat dibatalkan. Hanya jenis motherboard tertentu yang memiliki backup BIOS pada chipnya. Di situ tersimpan jenis asli BIOS yang tidak dapat dihapus. Untuk merestorenya, Anda tinggal memindahkan posisi jambar khusus yang biasanya ada petunjuk di buku manual. Kemungkinan hidupkan PC dan tunggu 10 detik. Kembali 10 detik,
BIOS yang asli telah di restore kembali ke posisi jambar pada posisi semula dan PC siap dijalankan kembali jika motherboard tidak memiliki fasilitas tersebut. Chip BIOS harus dikirim ke produsen. Jenis BIOS dapat Anda lihat di buku manual. Berhati-hatilah dalam pemasangan dan sampai kaki IC BIOS patah atau terbalik posisinya. Yang keenam, gejala pada CPU mengeluarkan suara beep beberapa kali di speakernya dan tidak ada tampilan ke layar monitor, padahal monitor tidak bermasalah. Solusinya, bunyi beep menandakan adanya kesalahan tertentu dari BIOS. Bunyi tersebut menunjukkan jenis kesalahan. Apa yang terjadi pada PC? Biasanya kesalahan pada memori yang terdeteksi, VGA card yang tidak terpasang dengan baik, prosesor, bahkan kabel dan monitor pun bisa jadi penyebabnya. Silakan Anda periksa masalah tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan dari materi kami. Selanjutnya, apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti oleh audiens, silakan berikan pertanyaan pada kolom komentar. Jadi saya harap teman-teman memberikan pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan dari materi kami.